bisa berjalan dengan lancar dan materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan kalian dengan sangat baik. Amin. Sudah pada makan siang tadi kan jam istirahat kan? Sudah. Tadi jam pelajaran sebelum Ibu siapa? Bu Cela. Seru belajar sama Bu Cela? Oke, kalau kalian sudah sangat semangat hari ini, tapi untuk lebih semangat lagi, Ibu mau kalian melakukan ice breaking. Sekarang kita mulai ice breaking, kalian bisa berdiri. Oke, ice breakingnya aku coba kalian dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, habis itu dang dang, ding ding, dung dung, terus se ma ya semangat. Oke, sekarang ikuti instruksi Ibu, menggabung semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang, ding ding, dung dung, Oke, sekarang kalian bisa duduk kembali ya kan? Nah, gimana? Udah pada semangat? Tapi sebelum itu Ibu mau mengecek presensi kehadiran. Ada yang mau berangkat atau berangkat semua? Ada yang mau berangkat. Siapa yang mau berangkat? Lintang. Lintang. Auli. Lintang aja apa jadi? Ya, Bu. Kenapa? Izin. Izin. Dari pagi. Oh, terus siapa lagi? Auli Chelsea. Ada Chelsea. Asgai. Terus Sumeli. Ya, Sumeli dari pagi. Bu. Ya, ya, Pak. Itu mereka izinnya bareng-bareng atau gimana? Tahu. Tapi ada suratnya. Ada. Oh, berarti yang mau berangkat 3 anak ya, izin semua yang lain masuk? Oke. Masih semangat kan gara-gara ice breaking tadi? Nah, berarti kalian hari ini merasakan bahagia atau ada yang masih sedih? Bahagia, Bu. Akila galau, Bu. Akila galau. Itu Akila ya? Oh, bukan Akila. Tadi kan kalian bilang ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih. Nah, pernah nggak kalian membaca atau menulis sesuatu terus perasaan kalian itu ikut terbawa? Biasanya bacaan apa yang bikin perasaan kalian ikut terbawa? Puisi. Oke, betul sekali anak-anak. Jadi, perasaan baik dan perasaan senang, sedih itu bisa menjadi cikal bakal pembuatan puisi. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan materi puisi karena sudah diajarkan di SD, SMP. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kalian ketahui materi dasarnya, yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Jadi, hari ini, ayo Firly, kamu bisa dengarkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Hari ini kita akan membahas unsur pembangun puisi. Dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu melalui pengamatan, kerja kelompok, tanya jawab, dan eksperimen, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur pembangun puisi agar dapat menginterpretasi isi puisi. Jadi, di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan membagikan LKBD secara berkelompok untuk menganalisis unsur pembangun puisi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan menuliskan sepenggal bait puisi. Sebentar ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sudah anak-anak. Ada yang bisa menebak puisi apa yang Ibu tuliskan ini? Yuk, salah satu. Siapa yang mau menebak? Ya, betul. Bahasa siapa? Ini puisi apa? Karya siapa? Sesuai dengan puisi pembahasan yang Ibu sudah sampaikan, bahwa pengertian puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis yang di dalamnya terdapat irama, lirik, ritme pada setiap barisnya. Nah, selanjutnya unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada 2. Yang pertama, unsur fisik dan unsur batin. Sebelumnya, kenapa sih unsur pembangun ini harus ada? Kenapa, Yo? Ayo jawab. Karena agar ketika puisi dibaca atau penulis-penulis puisi, isi dari pesan puisi itu bisa tersampaikan. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur fisik. Unsur fisik itu ada 5. Yang pertama itu unsur diksi, yaitu pilihan kata.
Jadi, pemilihan kata secara tepat dan padat yaitu bisa menggunakan makna asli atau makna kiasan. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, tipografi, tampilan visual atau bentuk puisi, tata letak atau huruf baris. Nah, tipografi ini biasanya ada di rata kiri, rata kanan, atau bisa juga berbentuk zigzag atau juga bisa berbentuk seperti tangga. Nah, lanjut. Yang ketiga, pengimajian. Kata-kata yang memicu pengalaman sensoris panca indera. Yang pertama ada visual, seolah melihat objek dan warna. Yang kedua auditif, seolah mendengar suara sunyi. Yang ketiga taktil, seolah merasakan sentuhan fisik, bisa suhu, tekstur, dan nyeri. Nah, pada puisi ini kalian bisa tahu pengimajiannya itu apa? Coba dibaca terlebih dahulu. Apa? Visual. Di sebelah mana coba? Bunga. Bunga mekar. Apa tadi Mbak Bibi? Bunga mekar. Oh iya betul. Pengimajiannya itu ada pengimajian visual tepatnya di baris keempat, yaitu kepada bunga mekar itu. Jadi visualnya itu seolah pembaca dapat melihat bahwa di sana terdapat bunga yang mekar. Seperti itu. Paham? Paham. Selanjutnya ada kata konkret atau kata nyata untuk mewakili gagasan makna kiasan berbeda meski kata dasarnya sama. Kata-kata itu sama, beda sama tadi diksi yang bahasa kiasan. Seperti itu. Paham? Paham. Yang kelima, ada bahasa figuratif, yaitu penggunaan majas agar puisi lebih hidup, indah, dan bermakna. Nah, untuk pertemuan ini, Ibu hanya akan membahas 5 majas. Yang pertama, majas personifikasi, majas simile, majas ironi, majas metafora, dan majas hiperbola. Yang pertama, majas personifikasi, majas atau gaya bahasa yang di dalamnya memberi sifat manusia. Contohnya, bunga mekar tersenyum indah. Bisa dipahami apa yang termasuk personifikasi? Apa coba? Maksudnya benda lain. Bunganya tersenyum. Kemudian simile, majas perbandingan menggunakan kata seperti bagaikan laksana. Contohnya, matahari bagaikan bola api. Yang ketiga ada metafora, perbandingan langsung tanpa kata membanding. Contohnya, salju selimut dingin. Yang keempat ada ironi, sindiran halus dengan makna berlawanan. Contohnya, hutan yang segar namun kering kerontang. Yang terakhir, yang kelima ada hiperbola, ungkapan yang dilebih-lebihkan. Seperti gunung tinggi menembus langit. Nah, itu. Nah, di puisi yang sudah Ibu tuliskan tadi ada majas apa saja? Coba dibaca dulu. Oh ya. Udah ketemu anak-anak? Sudah. Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, Mbak Vina. Yang pertama tidak ada, yang lebih tabel itu maksudnya ke majas puisi personifikasi. Apa yang menjadi sifat manusianya di sini? Yang lebih tabel di bagian tabel. Benda matinya? Bulan Juni. Oke, kita tepuk tangan untuk Mbak Vina. Selanjutnya kita ada lagi. Ada yang lagi atau nggak ada? Ada. Ada loh. Ada. Bu, ini Bu jawab. Coba Mas Yani. Coba Mas, yang mana? Baca apa tadi? Majas metafora. Baca metafora. Gimana? Dirasakannya titik lindungnya. Di baris ke ini. Baris ketiga. Baris ketiga. Iya. Ini. Ya. Oh ya. Perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Dirahasiakannya rintik rindunya. Berarti yang menjadi kata pembandingnya maksudnya itu membandingkan apa? Membandingkan Rahasia rahasia dengan rindu. Oh ya, jadi metafora pada baris ketiga itu yang menjadi bagian metaforanya itu rintik rindunya. Anak-anak, yang menjadi bagian metafora itu rintik rindunya. Oke. Jadi rintik di sini menggambarkan rintik tetesan air hujan itu sebagai tampungan rasa rindunya kepada seseorang, seperti itu. Oke, lanjut ke materi. Unsur batin. Unsur batin ini Ada 4. Yang pertama ada gagasan utama atau pokok masalah dalam puisi. Yang kedua, perasaan ekspresi batin penyair yang dituangkan lewat pilihan kata dan gaya bahasa. Yang ketiga, nada sikap penyair kepada pembaca yang menciptakan suasana tertentu. Dan yang terakhir, ada amanah, pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair. Nah, dari sepenggal puisi ini, temanya itu tentang apa? Temanya itu Rindu. Rindu berarti adanya perasaan yang Sedih. Nah, yang kedua, berarti perasaan sedih termasuk unsur yang kedua.
Mbak Saskia menggunakan nada yang agak mendayu-dayu. Bisa dibacakan lagi Mbak Saskia? Tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rintiknya kepada bunga mekar itu. Yang terakhir, ada amanat. Pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair. Mbak Firly, Ibu mau tahu di penggalan puisi yang sudah Ibu sampaikan, amanatnya apa? Amanat itu menyampaikan rasa rindu kepada seseorang. Oke, tepukan. Selanjutnya kita masuk ke saatnya belajar. Jadi, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompok itu 5 sampai 6 orang. Nah, pembagiannya itu bisa dihitung. Jadi hitungnya 1 sampai 4 dimulai dari Mas Iksan. 1, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, udah bisa semua? Jadi sekarang kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Jangan sampai sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Hijau semua, betul. Oke, sampai membacakan. Oke, sini dijelaskan. Jadi ini ada pertanyaan dari kelompok 2 anak-anak, tolong dengarkan terlebih dahulu biar tidak ada yang bertanya ulang. Ini kan ada 2 lembar. Kalau sekiranya alasan tidak cukup, kalian bisa tuliskan alasan di dan cakapnya seperti itu. Jadi gunanya lembar 2 itu buat tulis alasan yang tidak cukup. Baik, semangat kita bacakan anak-anak. Iya. Ini loh, Bu. Mau harus ikut. Aku pengen jadi udah selesai semua anak? Oke, apa? Lanjut lagi sampai menemukan jawaban yang benar. Ibu nanti maju, Ibu. Iya, nanti maju perwakilan kelompok aja. Ibu puisinya dibaca satu-satu ya, teman sana. Nanti puisinya dibacakan ya. Terus nanti perwakilan kelompoknya itu bangun. Siap, Ibu. Ibu mau yang maju kelompok Kami amati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada judul puisi yang berjudul Nasihat-nasihat kecil orang tua pada anaknya yang beranjak dewasa, karya Taufik Ismail. Jika adalah yang harus kau lakukan, ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tak bisa dijual belikan, ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan, ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan, ialah hanya Rasulullah Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati, ialah syahid di jalan ilahi. Analisis yang pertama untuk fisik. Buktinya itu pada kebenaran, keyakinan, kezaliman, syahid, Rasul Tuhan. Alasannya karena menggunakan kata-kata bermakna kuat dan bernuansa religius atau filosofis. Yang kedua, imaji. Menumbangkan pohon-pohon kezaliman. Alasannya gambaran visual seolah-olah kezaliman itu seperti pohon-pohon yang bisa ditebang. Yang ketiga, kata konkret. Pohon-pohon orang Rasul Tuhan. Alasannya karena kata tersebut sudah dibayangkan secara nyata. Selanjutnya, bahasa figuratif. Pohon-pohon kezaliman. Alasannya karena menggunakan majas metafora pada kata kezaliman diibaratkan seperti pohon. Yang terakhir, tipografi, kata kiri. Yang kedua, unsur batin. Yang pertama ada tema, nasihat tentang kehidupan, kebenaran, dan agama. Alasannya karena puisi berisi ajaran moral dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua, perasaan. Kata-kata penuh keyakinan dan ketegasan. Alasan, penyair menunjukkan perasaan serius, tegas, dan penuh harapan. Yang ketiga ada nada, kalimat seperti memberi petunjuk. Jika ada, lakukan. Alasannya, nada bersifat menasehati. Yang terakhir ada amanat, buktinya itu seluruh puisi. Alasannya, amanatnya
kebenaran, kuatkan iman dan jauhi kezaliman. Berarti kelompok 1 kamu sudah memahami. Jelas, Bu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah mendengarkan puisi mulai dari unsur fisik dan unsur batin. Ibu mau tanya, pada saat kalian menganalisis, bagian mana yang kalian suka? Itu unsur batin atau unsur fisik? Saat baca puisi. Imaji. Jadi unsur apa, Mas? Unsur fisik. Unsur fisik ya, betul. Kenapa suka imaji? Karena berkhayal. Oh, suka menghayal. Jangan tinggi-tinggi ya. Terus gimana tadi cara kalian menganalisisnya? Kok bisa kalian sampai menemukan makna puisi? Karena kita Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Nah, setelah mendengar bel, itu artinya jam pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum ibu tutup, nah ibu akan bertanya, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari ibu pada hari ini? Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, apa hal baru yang kalian dapat setelah kalian menganalisis puisi ini? Jadi tahu cara. Apa itu unsur puisi? Terus yang kedua, tahu makna puisi. Oke. Nah, setelah tadi kalian menganalisis unsur-unsur puisi, apakah di diri kalian rasa percaya dirinya itu muncul? Menganalisis unsur puisi baik yang dibaca atau yang ditonton anak-anak? Muncul. Oke. Jadi pembelajaran hari ini ibu rasa sudah cukup karena juga waktunya sudah habis. Ya nanti kita. Oh iya, untuk yang belum presentasi itu nanti kita presentasi minggu depan. Jadi LKPD kalian bawa pulang terlebih dahulu ya. Kalau sudah presentasi semua baru nanti dikumpulkan ke ibu. Paham? Oke. Untuk ketua kelas mungkin bisa dikondisikan untuk membaca doa untuk pulang. Jadi silakan untuk ketua kelas. Untuk Mas Iwan bisa. Di tempat duduk saya berdoa mulai.